Halo teman-teman, namaku Kura-Kura, dan aku sangat senang bisa ngobrol bareng kalian hari ini. Hari ini, aku mau cerita banyak tentang kami, Kura-Kura. Kalian tahu nggak? Kura-Kura sudah ada di bumi ini sejak zaman dinosaurus. Bayangkan, kami sudah ada lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Zaman itu, bumi masih dikuasai oleh dinosaurus yang besar-besar, tapi kami sudah berkeliaran dengan santai. Jadi, kalau kalian pikir kura-kura itu tua, kalian benar banget. Kami adalah salah satu makhluk tertua di dunia, bahkan lebih tua dari banyak hewan lainnya. Sekarang, kita ngomongin cangkang, yuk! Cangkang kami ini bukan cuma sekadar pelindung loh. Cangkang ini sebenarnya adalah bagian dari tulang kami, dan itu sangat keras. Cangkang ini terdiri dari dua bagian atas yang disebut karapas, dan bagian bawah yang disebut plastron. Karapas itu seperti atap rumah kami, sedangkan plastron adalah lantainya. Jadi, bayangkan kalau kamu selalu membawa rumahmu kemana-mana. Seru banget, kan? Tapi ingat, cangkang kami bukanlah tempat kami sembunyi, melainkan bagian dari tubuh kami. Kalau ada yang mengira kami bisa keluar dari cangkang, itu salah besar. Cangkang ini tumbuh bersama kami, jadi kami nggak bisa lepas darinya. Fakta menarik lainnya, cangkang kura-kura sangat kuat, bahkan bisa menahan tekanan yang sangat besar. Beberapa kura-kura memiliki cangkang yang bisa menahan serangan predator seperti buaya atau burung besar. Cangkang ini juga berfungsi seperti baju zirah, melindungi kami dari ancaman. Dan kalian tahu nggak, cangkang ini bisa menceritakan banyak hal tentang kami. Dari bentuk dan pola cangkang, kalian bisa tahu jenis kura-kura apa, dari mana asalnya, dan kadang bahkan umurnya. Tapi, meskipun cangkang kami kuat, kami bukanlah pelari cepat. Kalian pasti sudah tahu, kami bergerak sangat lambat. Kadang-kadang, banyak yang bilang kalau kami malas karena jalan pelan banget. Tapi sebenarnya, kami hanya suka menikmati perjalanan. Kami nggak buru-buru karena bagi kami, yang penting adalah sampai tujuan, bukan seberapa cepat kita bisa sampai. Makanya ada pepatah pelan tapi pasti, itu cocok banget buat kami. Dengan langkah pelan, kami bisa menghindari banyak bahaya di jalan. Kalian tahu nggak kalau di dunia ini ada lebih dari 300 jenis kura-kura? Wah, banyak banget ya! Kura-kura bisa ditemukan hampir di seluruh dunia, kecuali di daerah yang terlalu dingin seperti kutub. Beberapa tinggal di air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Kura-kura air tawar ini biasanya punya kaki berselaput yang membantu mereka berenang dengan baik. Ada juga kura-kura laut yang hidup di lautan. Mereka punya sirip yang kuat dan bisa berenang sangat jauh, bahkan melintasi lautan. Dan tentu saja, ada juga kura-kura darat yang biasa dikenal dengan sebutan tortoise. Mereka biasanya hidup di padang rumput, gurun, atau hutan, dan mereka lebih suka merangkak daripada berenang. Makanan kura-kura juga bervariasi, tergantung di mana mereka tinggal. Kura-kura darat seperti aku biasanya makan tumbuhan, seperti sayuran, buah-buahan, dan kadang-kadang bunga. Kami suka banget makan daun hijau yang segar. Sementara itu, kura-kura air lebih suka makan ikan kecil, serangga, atau bahkan siput. Mereka adalah pemangsa yang cukup cekatan di dalam air. Dan kalau kura-kura laut, mereka suka makan ubur-ubur dan rumput laut. Tapi hati-hati, kura-kura laut sering salah mengira plastik sebagai makanan, dan ini bisa sangat berbahaya bagi mereka. Satu fakta yang paling menakjubkan tentang kami adalah umur kami yang sangat panjang. Beberapa kura-kura bisa hidup lebih dari 100 tahun, bahkan ada yang mencapai 150 tahun, seperti kura-kura raksasa dari Galapagos. Kura-kura ini bisa hidup lebih lama dari kebanyakan manusia. Umur panjang kami disebabkan oleh metabolisme yang lambat dan gaya hidup yang santai. Kami jarang stres, dan itu membantu kami untuk hidup lebih lama. Bayangkan kalau kamu bisa hidup selama itu, betapa banyak hal yang bisa kamu lihat dan alami. Bicara soal umur panjang, kalian pernah dengar cerita tentang kura-kura dan kelinci dalam perlombaan lari kan? Cerita itu mengajarkan kita kalau kadang yang lambat dan konsisten bisa mengalahkan yang cepat tapi ceroboh. Kura-kura dalam cerita itu menang karena dia tidak pernah menyerah dan terus berjalan, meskipun pelan. Itu adalah pelajaran penting untuk kita semua, bahwa dalam hidup, yang penting adalah ketekunan dan kesabaran, bukan kecepatan. Selain itu, kura-kura juga punya kemampuan luar biasa untuk masuk ke dalam cangkangnya saat merasa terancam. Kalau ada bahaya, seperti predator yang ingin menyerang, kami bisa menarik kepala, kaki, dan ekor kami ke dalam cangkang. Ini adalah cara terbaik untuk melindungi diri.
Jadi, meskipun kami lambat, kami punya trik keren untuk tetap aman. Tapi ingat, walaupun kami bisa melindungi diri dengan cangkang, kami tetap butuh bantuan kalian untuk menjaga habitat kami. Sayangnya, banyak kura-kura yang terancam punah karena perusakan habitat dan polusi. Kalian bisa membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama plastik, yang sangat berbahaya bagi kura-kura laut. Nah, teman-teman, itu dia cerita seru kita tentang kura-kura. Semoga kalian menikmati dan belajar hal baru hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ya, biar aku tahu kalian suka sama konten seperti ini. Dan pastikan juga untuk subscribe ke channel ini, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang dunia hewan dan fakta-fakta seru. Klik juga lonceng notifikasinya, biar kalian dapat pemberitahuan setiap kali ada video baru. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.